Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-Maidah ayat yang ke-97, di mana di dalam Al-Maidah ayat yang ke-97 Allah telah tetapkan, Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahul ka'batal baital haram. Allah telah menjadikan Ka'bah al-baitul haram, rumah suci itu, qiyamal linnasi wa syahral harama wal hadiya wal qalaida, sebagai qiyamal linnasi, sebagai qiyaman bagi manusia, dan demikian pula bulan haram, hadyi dan al-qalaid. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dzalika, yang demikian itu, agar kalian tahu, agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit serta apa yang ada di bumi. Wa annallaha bikulli syai'in alimun, dan bahwa sesungguhnya Allah, wa annallaha, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat yang ke-97. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah ayat yang lalu menetapkan larangan buruan binatang darat yang pada gilirannya memberi rasa aman kepada binatang, maka melalui ayat ini Allah menetapkan tuntunannya yang memberi rasa aman kepada manusia. Kemarin dilarang tuh berburu binatang darat bagi yang berihram. Laksana manusia bahwa dengan larangan tersebut menimbulkan rasa aman bagi binatang buruan. Melalui ayat ini Allah menetapkan tuntunannya yang memberi rasa aman kepada manusia. Untuk itulah maka ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai qiyaman, yakni pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram, hadyi dan al-qalaid. Allah mensyariatkan yang demikian itu, atau yang demikian itulah ketetapan yang hak, agar kamu mengetahui, agar kalian mengetahui melalui ketetapan itu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit
Karena itu diaturnya perjalanan planet-planet, matahari dan bulan, agar terjadi siang dan malam dan silih bergantinya bulan dan tahun. Serta apa yang ada di bumi Allah Maha mengetahui, sehingga Dia pun mengatur dan menetapkan ketetapan hidup makhluk termasuk manusia, dan dengan demikian mereka akan sampai kepada kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah yang mengatur dan menetapkan itu semua adalah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, lebih-lebih setelah terjadinya. Allah mengatur apa yang ada di langit, baik itu matahari, bulan dan lain sebagainya. Dengan pengaturan tersebut maka manfaat yang bisa kita ambil, kita bisa mengetahui bulan Ramadan, bulan Syawal dan lain sebagainya. Dan dengan yang demikian itu terjadinya silih berganti antara siang dan malam. Siang yang biasa digunakan oleh manusia untuk waktu bekerja dan sibuk, malam digunakan manusia untuk waktu beristirahat. Dan juga Allah mengetahui perkara-perkara yang ada di dalam bumi, agar Allah dengan hal yang demikian itu menciptakan kemaslahatan kepada manusia khususnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahul Ka'bata, Allah telah menjadikan Ka'bah. Allah telah menjadikan Ka'bah al-Baitul Haram muharrama, menjadikan Ka'bah sebagai Baitul Haram, yaitu rumah yang dihormati, bait yang dihormati. Qiyaman linnas, sebagai kiaman bagi manusia, yakumu bihi di nahum, yang ngadep dengannya, yang berdiri dengannya, dengan Baitul Haram, perkara-perkara agama mereka. Bil haji ilaihi, dengan haji ke Baitul Haram. Wa dunyahum, dan urusan dunia mereka, bi amni dakhiliha, dengan rasa aman, bi amni dakhilihi, dengan rasa aman memasuki Baitul Haram. Wa adamit ta'arrudi lahu, dan dan tidak ada yang merintangi masuk ke dalam Baitul Haram. Wajib isamarati kulli syai'in ilaihi, dan menarik dan didatangkan segala buah-buahan, segala sesuatu ke Baitul Haram. Jadi Baitul Haram itu ada semua, meskipun dia itu berada di tempat yang tandus, padang pasir, akan tetapi segala buah-buahan ada di sana. Ini memang sudah menjadi janji Allah, didatangkan segala buah-buahan ke Baitul Haram.
Mungkin hal yang demikian bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah berangkat haji. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu. Perhatikan kata-kata Ka'bah. Ka'bah terambil dari kata Ka'abah. Ka'bah terambil dari kata Ka'abah, yang antara lain berarti menonjol. Yang antara lain bahwa Ka'bah itu berarti menonjol atau meninggi. Gadis yang baru tumbuh dan menonjol atau meninggi buah dadanya dinamai Ka'ib. Bangunan yang ditinggikan dasar-dasarnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dinamai Ka'bah, karena ketinggiannya menjadi menonjol dibanding dengan bangunan lainnya. Ketinggian ini dapat berarti ketinggian secara fisik, memang tinggi bangunannya secara fisik. Ya. Dapat juga berarti ketinggian kedudukannya di mata masyarakat, karena ketika itu dapat juga berarti bukan secara fisik, kemuliaan dan ketinggian kedudukannya di masyarakat Arab saat itu, dan di mata Tuhan serta kaum muslimin hingga dewasa ini. Karena itu juga ia dinamai Baitul Haram, rumah yang amat terhormat dan yang suci. Itu Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahul Ka'batal Haram. Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai Baitul Haram, sebagai rumah yang dihormati, qiyaman linnas, qiyaman bagi manusia. Perhatikan kata-kata qiyaman. Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraat qiyaman bila alifin dengan tanpa membaca alif, dengan tidak membaca alif. Masdar qama, dia ini adalah masdar dari kata qama yang berarti ngadeg, jumeneng, yang berarti berdiri. Ghaira mu'alin, dengan tanpa huruf ilat. Jadi ada satu qiraat yang dibacanya bukan dengan qiyaman. Qiyaman itu tidak digunakan bila alifin dengan tidak menggunakan huruf alif. Tapi maknanya sama, kira-kira seperti itu. Karena apa? Dia adalah sama asalnya dari masdar qama yaqumu. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci. Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai Baitul Haram. Perhatikan kata-kata al-bait. Bait yang biasa diterjemahkan rumah. Bait itu rumah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Baitullah, rumahnya Allah. Baitul Haram, rumah yang dihormati. Jadi bait itu diterjemahkan adalah secara umum rumah. Ya. Jadi rumah.
Ahlan wa sahlan fi hadzal baiti, selamat datang di dalam rumahku. Ahlan wa sahlan bi hudurikum fi baitillah, selamat datang atas kehadiran kalian di rumahnya Allah. Sering tuh kita mendapatkan hal-hal seperti itu. Jadi bait itu artinya rumah. Bait yang biasa diterjemahkan rumah biasanya menjadi tempat untuk memasuki waktu malam. Di siang hari manusia sibuk, letih atau gelisah, resah. Itu kejadian-kejadian yang memang biasa terjadi pada siang hari. Untuk menghilangkan atau mengurangi, ia kembali ke rumah, menghilangkan rasa letih, menghilangkan rasa gelisah, menghilangkan kesibukan, maka orang itu biasanya balik pulang ke rumah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah sebagai bait, sebagai rumah, Baitul Haram. Allah menjadikan Ka'bah sebagai bait agar manusia dapat kembali ke sana, menghilangkan kesibukan dan kegelisahannya. Dengan datangnya kita ke Ka'bah, kesibukan kita akan hilang, urusan duniawi kita, segala urusan dunia kita, boh pejabat, boh presiden, boh menteri, boh pedagang, maka akan hilang dengan datangnya kita ke Baitul Haram. Dan rasa gundah gulana, kesedihan dan kegelisahan akan hilang bila kita pulang ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa iz ja'alnal baita masabatal linnas wa amnan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, Baitul Haram, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Ya. Tidak akan terjadi pertengkaran di dalamnya, tidak akan terjadi pembunuhan di dalamnya. Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram. Kemudian perhatikan kata-kata haram. Ini tafsir ini enak Pak D. Pembahasan tafsir ini kata per kata itu kadang-kadang dijabarkan. Kenapa harus pakai Ka'bah namanya? Kenapa bait? Kenapa Al-Haram? Tadi kita sudah bahas. Ka'bah ini begini latar belakangnya. Bait ini begini. Sekarang kita perhatikan kata-kata Al-Haram, Baitul Haram, tapi khusus kita akan coba bahas mengkaji kata-kata haramnya, Al-Haramnya. Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci. Haram pada mulanya bermakna yang dilarang. Haram, nggak boleh. Dilarang, kita bisa begitu ya. Mungkin yang pergi haji pernah merasakan umrah, ketika kita tidak boleh melakukan sesuatu, haram, nggak boleh, dilarang. Hazal haram, zalikal haram, nggak boleh. Artinya ada larangan. Haram pada mulanya bermakna yang dilarang atau yang dihalangi. Sesuatu yang terhormat seringkali melahirkan untuknya sekian banyak larangan. Bukankah jika Anda menghadap seseorang yang terhormat, sekian banyak hal yang tidak dapat Anda lakukan? Tidak sebagaimana jika Anda menemui orang kebanyakan. Kan begitu? Saya ketemu Pak D biasa datang ke rumah, assalamualaikum, tanpa ada larangan tetek bengek itu dan ini. Tapi jangan coba-coba menghadap presiden. Orang yang dihormati, ada protokol-protokol, larangan-larangan tertentu yang kita harus taati.
Jadi itulah salah satu contoh kenapa dinamakan haram sebagai larangan, karena rumah itu adalah rumah yang dihormati. Ketika kita datang ke sana beda dengan ketika kita datang kepada rumah kebanyakan. Ketika kita datang ke Baitul Haram, banyak larangan-larangan yang harus kita taati. Kalau di tempat lain Anda boleh membunuh atau berburu binatang, maka di tanah haram hal tersebut terlarang. Nggak boleh kita membunuh binatang buruan, khususnya buruan darat ketika kita dalam keadaan ihram. Karena apa? Kita menghormati. Kalau di kota lain Anda dapat berkunjung dengan pakaian biasa, pakai you can see juga boleh. Kalau ke kota lain mah bebas-bebas aja. Pakai rok pendek nggak apa-apa, pakai celana span nggak apa-apa ke kota lain. Kalau mau saking gilanya pakai baju tidur keliling-keliling kota nggak apa-apa. Kalau di kota lain Anda dapat berkunjung dengan pakaian biasa, maka untuk menghormati Baitul Haram tersebut Anda diminta untuk berpakaian ihram. Nggak boleh sembarangan kita masuk ke Baitul Haram, harus menggunakan pakaian yang telah ditetapkan, yaitu pakaian ihram. Begitu tuh dari kata haram, karena adanya penghormatan terhadap baitnya Allah, yaitu Baitul Haram, ai Ka'bah. Baitullah itu juga dinamai Baitul Haram karena Allah melindunginya sehingga para penjahat terhalang untuk memusnahkannya. Bukankah tentara bergajah dari Abisinia pernah datang untuk merobohkannya? Tetapi Allah turun tangan menghalangi mereka dengan mengirim burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, jadi ketika tentara dari Ethiopia Abisinia datang untuk merubuhkan Ka'bah, maka dihalangi oleh Allah, sehingga Allah bagaimana cara menghancurkan tentara bergajah? Allah turunkan burung ababil, maka matilah para tentara dan gajah-gajah yang dikirim dari Abisinia. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ja'alallahu al-Ka'batal Baitul Haram qiyaman linnas. Allah telah menjadikan Bait Al-Ka'bah, Allah telah menjadikan Ka'bah Baitul Haram qiyaman linnas, sebagai qiyaman bagi manusia. Perhatikan kata-kata qiyaman. Kata-kata qiyaman. Qiyaman terambil dari kata koma. Tadi tuh masdarnya dari kata koma. Koma yaqumu qiyaman. Gitu kan? Qiyaman terambil dari kata koma yang biasa diterjemahkan berdiri, jumeneng, ngadeg. Qiyaman terambil dari kata koma yang biasa diterjemahkan berdiri. Kata ini kemudian berkembang maknanya sehingga digunakan juga dalam arti giat, semangat, atau melaksanakan sesuatu dengan sempurna. Ya. Makanya kalau kita di dalam menerjemahkan mengenai sholat, ya, dirikanlah sholat, iqamus sholat, maka artinya adalah laksanakanlah sholat itu dengan sempurna, dengan rukunnya, dengan wajibnya, dengan sunnahnya, bihukukiha, dengan hak-haknya sholat. Iqamus sholat, laksanakanlah oleh kalian.
Sholat itu dengan sempurna. Jadi dari sini ia kemudian bermakna mengatur dan memperbaiki guna memberi manfaat. Ya, dari kata-kata tersebut. Karena untuk melaksanakan sesuatu dengan sempurna diperlukan kegiatan. Dan biasanya kegiatan itu tidak dilaksanakan sambil duduk, tetapi sambil berdiri. Ya. Dapat juga dikatakan bahwa untuk berdiri dengan kuat dan kokoh diperlukan pegangan atau tonggak yang kokoh terjerambab ke bawah. Tonggak yang kokoh terhujam ke bawah. Dari sini kata kiamat dipahami juga dalam arti tonggak yang menjadi pegangan untuk berdiri, menegakkan, memelihara dan mengatur kehidupan duniawi dan ukhrawi mereka. Ka'bah sebagai qiyamal linnas, Baitul Haram sebagai qiyatan linnas, Wasahrul Haram sebagai qiyamal linnas, Haji sebagai qiyamal linnas, Al-Qalaid sebagai qiyamal linnas, itu adalah tonggak-tonggak yang sangat kokoh, yang sangat kuat terhadap kehidupan dunia dan ukhrawi. Baitul Haram, Ka'bah sebagai tonggak yang kuat dan kokoh untuk menjalankan nilai-nilai agama. Kan gitu kan Pak De? Makanya Ka'bah wa Baitul Haram dijadikan sebagai qiyamal linnas. Karena mereka adalah tonggak-tonggak yang tertancap ke bawah dengan kokoh dan kuat untuk menjalankan nilai-nilai agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasahrul haram bimana al-ashuri hurumi, dan juga bulan-bulan haram. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Qiyamal lahum, sebagai tempat beribadah untuk mereka. 4 bulan itu, bulan-bulan haram adalah qiyamal lahum, untuk mendirikan ibadah bagi mereka, bi'amnihim, dengan rasa aman kepada mereka, minal qitali fiha, daripada pembunuhan yang terjadi di dalam bulan haram. Enggak boleh terjadi pembunuhan, enggak boleh terjadi peperangan di dalam bulan-bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, haram, bulan haram, Muharram, dan bulan Rajab. Hadirin yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan wal hadya wal qalaid, dan juga hadyu dan qalaid qiyamal lahum, dijadikan tempat untuk kemaslahatan, tonggak kemaslahatan bagi mereka. Bi'amni, dengan rasa aman, sahibihima kepada pemilik hewan qalaid dan hadyi, min ta'ridi lahu, daripada diburu pada waktu bulan-bulan haram. Ya. Jadi nggak boleh kan kita membunuh. Ya. Ketika kita dalam keadaan ihram. Ja'alallahul ka'batal baital haram. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah yang suci itu, qiyamal linnas, sebagai qiyaman bagi manusia. Dan demikian pula bulan-bulan haram, hadyi dan al-qalaid. Jadi di samping Ka'bah, bulan-bulan haram, yakni 4 bulan dalam setahun, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Demikian juga hewan al-hadyi, yakni binatang yang dipersembahkan kepada Allah untuk disembelih di sekitar Ka'bah, dan al-qalaid,
yakni binatang yang persembahan istimewa, yaitu binatang persembahan istimewa yang diberi kalung sebagai tanda keistimewaannya. Semua hal-hal itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi kiaman untuk manusia. Kiaman linnas. Bagaimana itu terjadi? Semuanya itu bagaimana bisa terjadi sebagai kiaman linnas? Ya. Sementara ulama menjadikan titik tolak penjelasannya melalui kata haram. Kan digabung tuh kata haram dalam satu ayat, yakni menghormati dan pengagungan. Kata haram adalah menghormati dan pengagungan. Ka'bah dijadikan atau merupakan Baitul Haram. Keempat bulan haram tersebut dan hewan al-hadyi serta al-qalaid memperoleh keistimewaannya karena dikaitkan dengan Baitul Haram. Kesemuanya menjadi kiaman karena keharaman, yakni keagungan yang melekat padanya. Itu melekat pada kata haram di dalam ayat tersebut. Dan semua itu berkaitan erat dengan Ka'bah. Al-hadyu adalah hewan yang disembelih yang dibawa ke sekitar Ka'bah. Enggak boleh terjadi persembelihan hadyu itu di sembarang tempat. Khusus penyembelihan terhadap hewan tersebut, al-hadyi itu ada di sekitar Ka'bah. Kemudian dagingnya diberikan kepada orang-orang fakir miskin mereka. Bulan-bulan haram Allah menetapkan keagungannya dengan melarang melakukan peperangan demi memelihara hidup manusia serta menciptakan rasa aman dan tentram di antara mereka. Bulan-bulan itu adalah bulan pendekatan diri kepada Allah dan bulan menjalin hubungan keakraban antar manusia. Al-hadyi dan al-qalaid demikian juga, ia dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibagikan kepada fakir miskin sehingga rasa kemanusiaan dan solidaritas tercipta antar sesama manusia. Jadi hewan qalaid, hewan hadyu itu memang sengaja diciptakan oleh Allah untuk memberikan rasa solidaritas, rasa kemanusiaan antar sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika al-ja'lul mazkur, yang demikian itu menjadikan yang telah disebutkan tadi, Ka'bah, Baitul Haram, bulan-bulan haram, al-hadyu, al-qalaid, dijadikan yang demikian itu lita'lamu, agar kalian mengetahui. Lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa annallaha bikulli syai'in alimun, dan bahwasanya Allah dengan segala sesuatu alimun, itu Maha mengetahui. Fa inna ja'lahu, maka sesungguhnya Allah telah menjadikan bikulli syai'in, maka sesungguhnya Allah telah menjadikan zalika, yang demikian itu, dijalbil maslihi, untuk menarik kemaslahatan lakum, bagi kalian, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kalian, wadaf'il madari, dan untuk mencegah kemudaratan dari kalian, qabla waqu'iha, sebelum menimpa, sebelum terjadinya hal tersebut. Dalilun, ini menjadi dalil, ala ilmihi, atas ilmunya Allah, bima huwa fil wujud, dengan apa-apa yang telah terjadi, wa ma huwa kainin, dengan apa-apa yang belum terjadi. Ini menjadi dalil bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu dengan yang sudah ada dan yang akan
datang adanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.